Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Fahrezi dengan NIM D0112511118 dari kelas Bahasa Indonesia A, Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai ancaman kejahatan cyber terhadap keamanan data pribadi di era digital. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan latar belakang. Yang pertama, transformasi digital meningkat sangat pesat, yaitu perkembangan teknologi membuat hampir semua aktivitas seperti belajar, bekerja, berbelanja, dan berkomunikasi dilakukan secara digital. Kemudian, data pribadi tersimpan di berbagai layanan digital, yaitu data seperti nama, nomor telepon, alamat, foto, dan informasi rekening tersimpan pada aplikasi, media sosial, dan layanan online lainnya. Kemudian, ancaman kejahatan cyber terus meningkat, yaitu seiring meningkatnya penggunaan internet, jumlah serangan cyber juga semakin banyak dan semakin canggih. Kemudian, banyak kasus kebocoran data terjadi di berbagai negara, yaitu berbagai perusahaan dan instansi pernah mengalami kebocoran data yang menyebabkan informasi pengguna tersebar tanpa izin. Kemudian yang terakhir, perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan mendesak, yaitu karena data pribadi memiliki nilai tinggi, diperlukan upaya perlindungan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian internet adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, data pribadi adalah aset bernilai tinggi, dan cyber attack adalah ancaman yang terus berkembang. Kemudian masuk bagian 2, yaitu fokus kajian atau rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk ancaman kejahatan cyber terhadap data pribadi? Yaitu penelitian ini ingin mengetahui jenis-jenis serangan yang dapat mengancam keamanan data pribadi. Kemudian yang kedua adalah apa dampaknya bagi individu dan masyarakat secara luas. Yaitu penelitian ini mengkaji kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan cyber. Kemudian yang ketiga, perlindungan, yaitu bagaimana upaya perlindungan data pribadi dapat dilakukan, yaitu penelitian mencari solusi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data. Masuk bagian ketiga, yaitu arah penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi ancaman cyber, mengenali berbagai bentuk serangan terhadap data pribadi, yaitu kita harus memahami cara kerja pelaku dalam mencuri atau menyalahgunakan data. Kemudian selanjutnya ada menganalisis dampaknya, yaitu memetakan kerugian bagi individu dan masyarakat. Kita harus mengetahui akibat yang ditimbulkan bagi korban, yaitu menjelaskan kerugian secara ekonomi maupun sosial. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan strategi perlindungan, yaitu merumuskan langkah menjaga keamanan data pribadi. Itu kita harus memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan serta menyusun rekomendasi perlindungan yang efektif. Kemudian masuk bagian keempat, yaitu metode penelitian. Tahap pertama yaitu adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan memahami dan menjelaskan fenomena kejahatan cyber secara mendalam berdasarkan informasi yang tersedia. Kemudian yang tahap kedua yaitu studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Kemudian tahap keempat yaitu adalah data sekunder, yaitu penelitian menggunakan data yang sudah ada dan telah dipublikasikan, bukan data hasil survei atau wawancara langsung. Selanjutnya ada analisis data, model interaktif Miles and Haberman. Yang pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan. Kemudian yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun data menjadi narasi sistematis. Kemudian yang ketiga, verifikasi kesimpulan, yaitu menarik dan menguji keabsahan kesimpulan. Kemudian kita lanjut ke bagian 5, yaitu hasil dan pembahasan. Transformasi digital dan risiko data. Yang pertama, internet menyatu dengan keseharian. Aktivitas sehari-hari semakin bergantung pada internet. Kemudian yang kedua, penggunaan layanan digital meningkat. Aplikasi digital digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat maupun individu. Kemudian jejak digital semakin banyak, yaitu setiap aktivitas online
meninggalkan data yang tersimpan di internet. Data pribadi jadi aset bernilai tinggi. Data dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk tujuan ekonomi. Kemudian resiko penyalahgunaan meningkat, yaitu semakin banyak data yang tersimpan, semakin besar peluang data tersebut disalahgunakan. Maka dari itu, semakin banyak data yang tersimpan secara digital, semakin besar potensi penyalahgunaan bila keamanan tidak memadai. Kemudian lanjut ke bagian 6, temuan bentuk kejahatan cyber. Yang pertama adalah phishing, yaitu penyamaran sebagai pihak resmi. Phishing adalah bentuk penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank, instansi, atau perusahaan tertentu. Tujuannya untuk memperoleh data pribadi korban serta kata sandi, PIN, atau informasi rekening. Kemudian yang kedua ada malware, yaitu program perangkat lunak berbahaya. Yaitu malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang sengaja dibuat untuk merusak sistem atau mencuri data pengguna. Malware dapat masuk melalui tautan, file, atau aplikasi yang tidak aman. Kemudian yang ketiga ada hacking, yaitu peretasan sistem keamanan. Hacking adalah tindakan mengakses sistem, jaringan, atau akun tanpa izin. Yaitu pelaku biasanya memanfaatkan celah keamanan untuk mendapatkan informasi penting atau mengendalikan sistem tertentu. Kemudian yang keempat ada identity theft. Identity theft atau pencurian identitas terjadi ketika data pribadi seseorang digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal atas nama korban. Kemudian yang terakhir ada data breach, yaitu kebocoran basis data. Kebocoran data yang menyebabkan informasi pribadi pengguna tersebar atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Biasanya terjadi akibat serangan cyber atau lemahnya sistem keamanan. Lanjut bagian 7, yaitu konsekuensi. Dampak apa saja yang terjadi akibat kejahatan cyber ini? Oke, yang pertama ada kerugian finansial. Kejahatan cyber dapat menyebabkan korban kehilangan uang akibat penipuan online, pencurian akun perbankan, atau transaksi yang dilakukan tanpa izin. Dalam beberapa kasus, kerugian yang dialami bisa sangat besar dan sulit untuk dipulihkan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran privasi. Data pribadi seperti nomor telepon, alamat, email, foto, atau informasi penting lainnya dapat tersebar tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini membuat korban merasa tidak aman dan kehilangan kendali atas informasi pribadinya. Kemudian selanjutnya ada penyalahgunaan identitas, yaitu data yang dicuri dapat digunakan oleh pelaku untuk membuat akun palsu, mengajukan pinjaman, atau melakukan tindakan ilegal atas nama korban. Akibatnya, korban dapat mengalami berbagai masalah hukum maupun finansial. Kemudian selanjutnya ada kerusakan reputasi, yaitu kebocoran atau penyalahgunaan data dapat merusak nama baik seseorang maupun organisasi. Kepercayaan orang lain terhadap korban atau perusahaan dapat menurun karena dianggap tidak mampu menjaga keamanan data. Kemudian selanjutnya, menurunnya kepercayaan publik. Jika kasus kejahatan cyber sering terjadi, masyarakat akan menjadi lebih ragu untuk menggunakan layanan digital. Akibatnya, kepercayaan terhadap perusahaan, institusi, maupun teknologi digital semakin berkurang. Kemudian kita lanjut ke bagian ke-8, yaitu sintesis, hasil utama penelitian. Yang pertama, kejahatan cyber semakin beragam dan kompleks setiap tahun, yaitu teknik serangan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian, data pribadi adalah target utama para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan lebih banyak mengincar informasi pribadi dari pengguna. Kemudian yang ketiga, lemahnya kesadaran pengguna memperbesar risiko serangan, yaitu kurangnya pengetahuan tentang keamanan digital membuat pengguna mudah menjadi korban. Kemudian selanjutnya, perlindungan teknis. Kemudian selanjutnya, perlindungan teknis saja tidak cukup tanpa edukasi,
yaitu selain teknologi keamanan, diperlukan pemahaman pengguna tentang keamanan digital. Kemudian yang terakhir, kolaborasi semua pihak menjadi kunci keamanan data. Keamanan data membutuhkan kerjasama antara masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu masuk bagian 9, yaitu solusi atau strategi perlindungan data. Yang pertama dari individu, kita bisa melakukan kata sandi kuat dan unik. Kemudian aktifkan autentikasi 2 faktor. Kemudian bagian 9 yaitu strategi perlindungan data. Kita masuk ke bagian bagian 9 yaitu strategi perlindungan data. Kemudian bagian 9 yaitu strategi perlindungan data. Dari individu kita bisa menggunakan kata sandi yang unik dan kuat agar akun tidak mudah ditebak atau dibobol oleh orang lain. Kemudian aktifkan autentikasi 2 faktor, menambahkan lapisan keamanan sehingga akun lebih sulit diakses oleh pihak lain. Kemudian waspada terhadap tautan mencurigakan. Kita bisa menghindari penipuan yang dapat mencuri data pribadi atau informasi penting. Kemudian dari perusahaan yaitu terapkan enkripsi data pengguna, yaitu data diubah menjadi kode sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian perkuat sistem keamanan jaringan, yaitu melindungi sistem dan serangan peretas dan ancaman cyber lainnya. Kemudian audit keamanan secara berkala, yaitu memeriksa dan memperbaiki celah keamanan yang mungkin ada pada sistem. Kemudian dari pemerintah, yaitu yang pertama menegakkan regulasi perlindungan data, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat. Kemudian mengedukasi literasi digital masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan internet yang aman. Kemudian yang terakhir, menindak tegas pelaku kejahatan cyber. Kita bisa memberikan sanksi kepada pelaku untuk mengurangi kasus kejahatan cyber. Kita masuk bagian terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, kejahatan cyber merupakan ancaman nyata di era digital. Ancaman ini terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Kemudian data pribadi rentan disalahgunakan tanpa perlindungan memadai. Tanpa perlindungan yang baik, data pribadi mudah dicuri atau disebarkan. Kemudian perlindungan menuntut peran aktif dari semua pihak. Individu, perusahaan, dan pemerintah harus bekerja sama menjaga keamanan data. Kemudian yang terakhir, kesadaran dan literasi digital adalah kunci keamanan data. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang keamanan digital, semakin kecil risiko menjadi korban kejahatan cyber. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.